Sunnah dalam berpuasa itu apa? Sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Wa tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sungguh dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Jadi sahur ini bukan kewajiban tapi merupakan sunnah. Disunnahkan untuk bersahur supaya kita nggak terlalu lemes, nggak terlalu lapar, ada bekal untuk berpuasa, simpanan tenaga untuk berpuasa. Karena dalam puasa tidak ada istilahnya alasan untuk menjadi malas. Tidak ada alasan untuk menjadi lemas. Walaupun iya tidak makan, tapi bukan jadi suatu alasan untuk tidak beraktivitas. Jangan diremehkan sedekah sahurnya ini. Makanya saya mengajak ya, bukan cuma sedekah iftarnya. Sedekah sahurnya dibanyakin. Kalau orang itu sahur, kemudian kuat berpuasa dari sahur yang kita berikan, dia sanggup berpuasa. Dia sanggup untuk melaksanakan tilawah dengan banyak. Dia sanggup beramal soleh. Karena dia makan sahur yang kita berikan, bayangkan, pahalanya kembali kepada kita semua insya Allah. Jadi, saya mengajak bukan cuma sedekah iftar ya, sedekah sahur juga digalakkan gitu loh. Diperbanyak. Kalau sedekah iftar kayaknya setiap masjid mungkin ada, banyak orang juga yang berinfak. Coba kita ambil satu hal yang mungkin belum banyak orang ngambil. Insya Allah kita pahalanya luar biasa banyak. Sedekah sahur. Jangan diremehkan sedekah sahurnya ini. Makanya saya mengajak ya, bukan cuma sedekah iftarnya. Sedekah sahurnya dibanyakin. Kalau orang itu sahur, kemudian kuat berpuasa dari sahur yang kita berikan, dia sanggup berpuasa. Dia sanggup untuk melaksanakan tilawah dengan banyak. Dia sanggup beramal soleh. Karena dia makan sahur yang kita berikan, bayangkan, pahalanya kembali kepada kita semua insya Allah. Jadi, saya mengajak bukan cuma sedekah iftar ya, sedekah sahur juga digalakkan gitu loh. Diperbanyak. Kalau sedekah iftar kayaknya setiap masjid mungkin ada, banyak orang juga yang berinfak. Coba kita ambil satu hal yang mungkin belum banyak orang ngambil. Insya Allah kita pahalanya luar biasa banyak. Sedekah sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Fa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman daimani mutalazimaini bidawami mulkillah ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Ikhwan akhwat jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membahas mengenai puasa, hikmah dan seterusnya. Kemarin juga kita bahas mengenai yang namanya membatalkan puasa maupun membatalkan pahalanya. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, apa saja sih hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi, keberkahan yang lebih banyak lagi, ibadah yang lebih sempurna lagi dalam melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini. Kita mulai dari semenjak kita ini bangun tidur. Seperti sunnah-sunnah pada biasanya ketika kita bangun tidur, kita ucapkan doa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup setelah kita ini tidur atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan doanya alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah membangkitkan, menghidupkan, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena kita memang tidak tahu ketika kita ini tidur bangun lagi apa enggak, masih bisa hidup apa enggak. Kadang ada orang yang kebablasan tidur tapi enggak bangkit-bangkit, pas bangkit nanti di padang mahsyar gitu loh. Pas bangkit-bangkit nanti ditanya sama malaikat man rabbuka, kita enggak tahu. Makanya ketika sebelum tidur pun kita ucapkan bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kita nggak bangkit lagi, nggak bangun lagi. Kalaupun meninggal, maka meninggal dalam menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Bangun membaca doa. Gitu ya. Kemudian apa? Kalau bisa setelah membaca doa, coba berzikir, beristighfar. Kemudian sunnah dalam berpuasa itu apa? Sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Wa tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sungguh dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Jadi sahur ini bukan kewajiban tapi merupakan sunnah. Disunnahkan untuk bersahur supaya kita nggak terlalu lemes, nggak terlalu lapar, ada bekal untuk berpuasa, simpanan tenaga untuk berpuasa. Karena dalam puasa tidak ada istilahnya alasan untuk menjadi malas. Tidak ada alasan untuk menjadi lemas. Walaupun iya tidak makan, tapi bukan jadi suatu alasan untuk tidak beraktivitas. Maka disunahkan untuk sahur. Nah, sahurnya kalau bisa
Dalam sunnahnya itu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Artinya apa? Yo mepet-mepet waktu subuh. Kalau bisa sahurnya itu jangan tengah malam, jam 2, jam 1. Gitu ya. Kenapa? Terlalu malam. Kenapa? Kalau sahur terlalu malam, nanti waktu tidurnya terkurangi, waktu istirahat terkurangi, ngantuk. Atau mungkin kalau sahurnya terlalu malam, terlalu cepat dibakar energinya, sehingga ketika nanti masuk pagi sudah lapar lagi. Padahal energi tersebut akan kita simpan sampai sore. Jadi sahurnya itu mepet ke subuh, walaupun jangan sampai lewat subuh. Itu sunnahnya, dianjurkan untuk bersahur. Sahurlah dengan makan makanan yang bisa memberikan energi. Contoh misalkan kurma, atau kalau bahasa kita mungkin makanan pokoknya kayak nasi. Dan kalau bisa makannya itu makanan yang sehat. Kalau bisa makannya itu makan yang tidak membuat sakit atau kering tenggorokan. Boleh nggak makan gorengan? Boleh, cuma jangan terlalu banyak yang berminyak. Nanti bisa menyebabkan tenggorokan ini kering. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Selain yang halal juga yang thayyib, yang sesuai. Kalau misalkan perut kita nggak kuat yang pedas-pedas, jangan maksa yang pedas-pedas. Nanti malah sepanjang puasa, nanti malah sakit perut dan seterusnya. Gitu ya. Disunahkan juga untuk kita ini memakan makanan atau mengkonsumsi minuman yang bisa memberikan energi. Ya mungkin silahkanlah mau minum apa gitu ya. Tapi kalau bisa kebutuhan cairan terpenuhi ketika berpuasa. Maka kalau bisa diperbanyak minum, tapi jangan terlalu banyak juga. Jadi jangan terlalu banyak ketika makan makanan sahur. Setelah itu sunnahnya seperti biasa ya. Kita banyak berdoa, beristighfar, karena dalam surat Ali Imran juga disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur mereka, di waktu pagi mereka. Nah, setelah sahur maka kita seperti biasa ya, kita melaksanakan sholat subuh. Sunnah-sunnahnya pun seperti biasa, ada sunnah subuhnya, qobliyah subuh dan seterusnya. Dan memang kalau bisa setelah sholat subuh ini jangan langsung tidur. Lebih baik lagi ketika bisa di masjid, bagi yang laki-laki gitu ya. Kalau yang wanita di masjid silahkan, di rumah juga boleh. Untuk apa? Beriktikaf atau berdiam diri, berzikir. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat atau yang dikenal sebagai sholat isyraq, maka pahalanya itu haji dan umroh. Sampai Rasulullah menegaskan tamah, sempurna. Sekarang saya tanya, haji dan umroh itu di bulan apa? Ya pasti di bulan haji kan, di bulan Dzulhijjah. Balasannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah al-jannah, surga. Balasannya surga. Ini kalau haji di bulan Dzulhijjah. Bayangkan ketika kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh di bulan Ramadan, bagaimana besarnya coba? Makanya kalau bisa habis subuh itu jangan langsung tidur. Kalau bisa habis subuh ya zikir dulu, ya tilawah, entah ikut kajian, entah belajar. Pokoknya segala kegiatan zikir yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, jadi bukan pas terbit ya. Setelah terbit matahari kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq, atau kalau bisa dibilang sholat isyraq itu kan sholat duha di awal waktu gitu ya. Sholat isyraq, kemudian 2 rakaat sholat isyraq, insya Allah mendapatkan pahala haji dan umrah. Dalam sunnah-sunnah keseharian seperti biasa, disunahkan sholat duha, disunahkan sholat rawatib dan seterusnya. Hanya memang dianjurkan untuk meninggalkan kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang tidak perlu untuk diucapkan. Wa tarkul hujri minal kalam. Gak usahlah kita ini melakukan hal-hal yang tidak banyak memberikan kebermanfaatan atau hal-hal yang apa kalau bahasa kita ya sia-sia lah, gitu ya. Jadi ngomong yang gak jelas juntrungannya ditinggalkan, melakukan aktivitas yang gak jelas tujuannya juga ditinggalkan. Lebih baik kita isi dengan beribadah. Karena ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tilawahnya, ya salat sunnahnya, ya bersih-bersihnya, ya infak sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tetap ya kita disunahkan untuk bersiwak. Apalagi kita setelah makan gitu ya, setelah makan disunahkan untuk bersiwak. Dan siwak ini sebenarnya disunahkan setiap mau salat. Entah dengan miswak atau kayu siwaknya itu, atau dengan menggunakan sikat gigi, itu disunahkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau memang tidak memberatkan untuk umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum salat. Jadi siwak ini merupakan sunnah, yang sunnahnya sunnah muakkadah. Boleh dilaksanakan ketika berpuasa, disunahkan.
Walaupun menurut sebagian ulama sebelum zawal atau sebelum waktu zuhur. Gitu ya. Sunnahnya seperti itu. Nah, ketika kita berpuasa disunahkan untuk memperbanyak doa. Dan Rasulullah SAW bersabda di antara orang-orang yang tidak tertolak doanya itu adalah apa? As-shaim hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Jadi selama berpuasa itu merupakan kondisi di mana doa diijabah. Maka perbanyak doa untuk kebaikan. Dan nanti sebelum berbuka kalau bisa apa? Perbanyak doa. Jadi kalau bisa pas buka jangan langsung hantam sana sini, enggak, doa dulu. Entah doa berbuka puasanya, doa untuk kebaikan ini itu dan seterusnya, perbanyak doa. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbuka puasa sunnahnya apa? Ta'jilul fitri. Menyegerakan berbuka. Ini bukan kaitannya dengan aku ini kuat nanti buka puasanya tengah malam, enggak seperti itu. Ketentuannya waktu buka ya buka, walaupun hanya sekedar dengan meniatkan. Dan dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, tidak diakhir-akhirkan. Kenapa? Nanti kepikiran. Mau sholat belum makan gitu ya, mau tarawih belum makan, kepikiran terus, maka selesaikan terlebih dahulu. Buka secepatnya jika memungkinkan. Dan dianjurkan berbuka dengan biaswadain, dengan dua yang hitam. Yang hitam pertama itu kurma, yang hitam kedua itu air putih. Loh, kok disebut hitam? Karena berasal dari tanah. Saya boleh nggak buka puasa dengan sirup? Boleh. Boleh nggak buka puasa dengan kolak? Silahkan gitu ya. Tapi memang disunahkan berbuka puasa itu dengan yang dua hal tadi. Kalau buka puasa dengan yang manis, setahu saya itu bukan ini ya, bukan hadis, tapi tetap diperbolehkan. Hanya saja gini, ketika berbuka puasa gitu ya, sunnahnya pertama berdoa, kedua kemudian minum, setelah itu doa lagi. Doa yang sahih itu adalah zahabadz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah, setelah minum. Sebelum minum boleh nggak? Boleh, silahkan. Hanya memang ketentuannya lebih baik setelah minum. Nah, sebelum minum mau pakai doa Allahumma lakasumtu ya boleh, walaupun tidak dalam hadis ada doa seperti itu. Tapi ini kan doa untuk kebaikan. Doa apapun silahkan, boleh untuk dibaca. Bahkan memperbanyak doa ketika berbuka itu dianjurkan. Dan ketika makan, kalau bisa makan jangan terlalu banyak. Kalau memungkinkan nanti makan beratnya habis sholat deh, habis tarawih deh misalkan gitu. Soalnya kalau misalkan kita makan terlalu banyak, ini gini, terlalu berlebihan dalam makan ini nggak baik. Karena semakin perut kita diisi semakin berat, maka semakin berat pula mata kita. Akhirnya apa? Ngantuk. Akhirnya apa? Malah lemes. Semakin banyak makan bukan tambah kuat, tambah lemes, tambah ngantuk. Akhirnya ketika beribadah pun nanti malah semakin tidak semangat. Jadi makan sewajarnya saja, makan yang baik gitu ya. Dan memang dianjurkan untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, orang lain. Pahalanya seperti kita mendapatkan pahala orang tersebut tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala yang kita beri makan itu. Jadi kita dapat pahala kita juga dapat pahala orang yang kita berikan makanan tersebut. Bisa jadi pahala dia lebih gede daripada pahala kita. Mungkin tilawahnya lebih banyak, mungkin sholatnya lebih khusyuk gitu loh. Puasanya lebih sempurna, maka perbanyak memberikan makan. Catatannya gini, memang hadisnya betul demikian, memberi makan orang yang berpuasa. Tapi bukan berarti memberi makan orang sahur itu nggak ada pahalanya. Bisa jadi bahkan mungkin pahalanya sama. Bahkan mungkin bisa jadi lebih besar. Kenapa? Gini, kalau orang berpuasa, buka puasa itu di mana-mana ada lah katakan gitu ya. Masjid-masjid menyediakan. Kalaupun nggak menyediakan, toko-toko pada buka, warung makan pada buka, banyak lah bisa digapai, mudah didapatkan. Tapi kalau subuh, sahur, ini kan kondisinya darurat, kondisinya genting. Ada batas waktunya, ya subuh itu. Sampai subuh nggak bisa makan lagi. Kemudian sedikit orang yang mungkin membuka tokonya, membuka warungnya, membuka tempat makanan. Sedikit pula orang yang menyediakan. Apalagi kondisinya baru bangun tidur gitu loh. Maka jangan diremehkan sedekah sahurnya ini. Makanya saya mengajak ya, bukan cuma sedekah iftarnya. Sedekah sahurnya dibanyakin. Kalau orang itu sahur, kemudian kuat berpuasa dari sahur yang kita berikan, dia sanggup berpuasa, dia sanggup untuk melaksanakan tilawah dengan banyak, dia sanggup beramal soleh. Karena dia makan sahur yang kita berikan, bayangkan, pahalanya kembali kepada kita semua insya Allah. Jadi, saya mengajak bukan cuma sedekah iftar ya, sedekah sahur juga digalakkan gitu loh, diperbanyak. Kalau sedekah iftar kayaknya setiap masjid mungkin ada, banyak orang juga yang berinfak. Coba kita ambil satu hal yang mungkin belum banyak orang ngambil. Insya Allah kita pahalanya luar biasa banyak. Sedekah sahur.
Entah bisa diberikan kepada warga sekitar, kepada tetangga, atau mungkin ke panti asuhan, ke pondok pesantren, atau kemana, silahkan. Dapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, malamnya ada sunnah yang biasa Rasulullah SAW laksanakan, yaitu salat tarawih. Mungkin ada perbedaan pendapat, atau mungkin ada pertanyaan, yang benar tuh salat tarawih 11 apa 23 sih? 4-4 apa 22 sih? Semuanya benar. Nanti kapan-kapan kita jelaskan ya tentang sejarah salat tarawih. Semuanya benar. Mau 4-4-3 ada dalilnya, hadis riwayat Aisyah. Mau 2-2-2 juga ada dalilnya dari Ibnu Umar, gitu kan. Mau 11 rakaat ada dalilnya, mau lebih dari itu pun ada dalilnya. Kenapa? Karena yang namanya qiyamul lail, salat sunnah pada malam hari, itu tidak dibatasi jumlah rakaat. Hanya biasanya ditentukan saja biar kompak. Yuk 11, yuk 11. 23, yuk 23. Lebih dari itu boleh? Boleh. Kurang dari itu boleh? Boleh. Karena tujuannya adalah kekhusyuannya, ketenangannya, bukan cepet-cepetnya. Miris kalau kita lihat, bahkan kayak tiap tahun di share gitu ya, sholat taraweh tercepat di dunia. Ada yang sholat taraweh itu satu rakaatnya cuma 20 detik. Bahkan terakhir saya lihat ada yang sholat taraweh itu nggak nyampe 10 detik. Bayangkan. No, amin, assalamualaikum. Ya, nggak dapat gitu loh. Karena kan memang di antara rukun salat itu kan tumaknya, di mana tumaninahnya? Dan itu kan tarawih, dari kata tarawih, roha, rehat gitu loh. Di mana rehatnya? Kalau sholat tarawih cuma buru-buru, jadi cuma ngejar jumlah rakaat. Padahal inti dari sholat itu adalah apa? Kekhusyuannya. Makanya lebih baik kita nggak banyak-banyak rakaat tapi khusyuk daripada banyak, ya ataupun sedikit tapi malah nggak khusyuk gitu loh. Jadi nggak usah dipermasalahkan tentang jumlah rakaatnya, caranya seperti apa. Tinggal bagaimana kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sunahkan memperbanyak tilawah dan lain-lain. Ada nggak yang dimakruhkan? Ada. Terlalu banyak tidur itu dimakruhkan sehingga meninggalkan amal-amal salih gitu ya. Mencicipi makanan itu makruh kecuali kalau sampai ditelan, nah itu baru haram karena namanya menelan. Kalau cuma cicip tuh dilepeh gitu ya, atau tidak ditelan itu boleh, cuma makruh hukumnya gitu ya. Karena mungkin ada yang perlu juga untuk mencicipi makanan enak apa enggak misalkan gitu ya. Ketika disajikan nih bisa dimakan apa enggak gitu loh. Tapi memang hukumnya makruh, jangan sampai ditelan, kalau ditelan sampai haram nantinya. Ini kalau bahasanya makruh itu kan sebenarnya kebalikan dari sunnah ya. Kalau sunnah kita beramal soleh, meninggalkan amal soleh ya berarti makruh gitu loh. Makanya yuk kita perbanyak beribadah, beramal di bulan suci Ramadan, baik yang wajibnya jelas, yang sunnahnya pun kita tambah. Insya Allah semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang sempurna di bulan ini, diberikan keberkahan kita, digolongkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan insya Allah semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas beberapa hal ya, di antaranya mungkin tadi pertanyaan mengenai sejarah salat tarawih, tentang nanti Lailatul Qadar juga belum kita bahas, tentang bagaimana menggapainya dengan cara iktikaf dan lain-lain. Insya Allah kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.